Ini saya akan bercerita. Saya akan membagikan sebuah trik viral di WA dan di sosmed. Mari bercerita. Halo Sobat Gengsi Mania, berjumpa lagi di podcast Mari Bercerita. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Reza terbaik. si kado unik dari semesta. Reza ini orang paling misterius di Desa Jondang, bro. Kayaknya kita nggak pernah sekolah bareng kan, maksudnya satu sekolah gitu dari TK sampai SMA. Tahu-tahu kenal itu waktu udah besar kok. Kita udah kenal aja gitu. Ada sosok namanya Reza dan sosok bernama saya kayak gitu. Kalau kamu cari di Google orang paling misterius di Desa Jondang ya Reza terbaik memang. Tapi yang membuat saya kenal pertama sama kamu itu sebenarnya dari video yang viral itu. Sempat viral yang selawatan itu loh. Itu apa? Gimana? Waktu di mana itu? Ya itu di Desa Jondang sendiri. Tepatnya di Jondang sebelah wetan itu, sebelah utara. Oh, itu pengajian di desa sendiri. Di pondokan Pak Mahfud itu ya. Waktu itu belum zaman WA ya atau udah sih? Iya, ya udah sih. Viral di WA. Viral di WA dan di sosmed. Cuman waktu itu belum sempet viral di YouTube. Soalnya kan belum serame sekarang. serame sekarang sih. Ya di WA ya yang buat status itu banyak. Saya sempat malu itu sebenarnya. Sebenarnya malu enggak? Ya agak malu sih. Terus apa kamu sempat marah gak sama yang ngerekam gak? Saya malunya itu videonya diedit itu loh, diedit lagu orkes kan. Sebenarnya lagunya kan selawatan kan. Malah diedit video orkes, ya agak malu sih kalau itu. Kalau yang asli sih ya enggak sih. Tapi justru kalau tersebarnya pakai lagu sholawat menurut saya lebih bahaya aja. Maksudnya kalau dialihkan jadi lagu orkes kan jadi kesannya komedi gitu. Kalau saya nggak tahu sih, mungkin kalau kamu juga kayak gitu pakai lagu sholawat malah justru takutnya apa, sekarang kan banyak orang bilang sedikit-sedikit penistaan kayak gitu. Ya kebenaran juga sih banyak. Kayak sempat marah kan saya ngerekam, tahu kayak gitu sih. Ya kalau saya sih enggak, cuman teman saya itu sempat marah sih, cuman ngajak ketemuan tapi gak jadi. Sama yang ngerekam? Iya. Itu gak kenal atau gimana? Ya kenal sih, itu kakak kelas saya sendiri. Kenal, cuman cuma gak akrab? Gak akrab. Oh enggak, jadi kenal. Jadi yang rekam itu bukan kayak satu circle gitu? Oh bukan. Ya kenal tapi gak akrab gitu, kakak kelas. Waktu itu kalau kamu ketemu sama yang rekam mau bilang apa tuh? Ya saya bilang, kenapa kamu rekam sembarangan, kan itu hanya sebuah sholawatan kan. Soalnya yang joget itu banyak, bukan kamu. Jadi bukan kesannya kan kamu yang onar sendiri ya. Belakang saya itu banyak sekali yang begitu. Yang bawa jeruk itu juga joget. Bawa jeruk siapa? Soalnya yang bawa jeruk kalau saya lihat itu tahu kalau dia direkam. Lihat dia melihat ke kamera dan saya dan teman saya itu nggak sadar. Tahu-tahu loh, kok videonya udah viral gitu. Ayo tapakan ntar. Kita makan dulu ya pagi ini di Taman Perasa Joget bersama Mas Putra ini. Jogetmu saya ntar aja. Ya saya masih ingat lah. Gimana tuh? Malu banget. Makan dulu guys. Saat ini kerja nang ndi, Ja? Saya bekerja di tempat Pak Rojak di Latansa Trading. Latansa Trading itu apa? Perusahaan apa? Itu perusahaan sebuah gudang styrofoam ya. Di sana menjual beberapa styrofoam, ada foam sheet untuk perlengkapan mebel. Wah, bisa itu. Itu harganya cukup murah, cukup terjangkau dan kualitasnya sangat baik sekali. Malah promosi, bayar deh promosi deh. Rawa Pak Reza guruku dewe gratis. Awal mulanya gimana aja kok bisa masuk? Itu dari lulus SMA? Itu saya
lulus SMA, awalnya sih saya mencari-cari ke sana kemari. Hmm. Dan saya bekerja di situ sebenarnya dikasih tahu oleh ibu saya, dibilangin ya kerja di situ aja dekat, enak kok, tetangga sendiri, gak usah jauh-jauh, ngapain jauh-jauh kalau di dekat rumah ada. Terus saya manut, setelah jamaah maghrib saya langsung pergi ke rumahnya Pak Rojak dan saya menawarin diri untuk bekerja di sini Pak, saya bergabung, saya udah lulus, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah langsung diterima, dan dia bilang kebetulan saya mencari sebuah anak untuk Kenapa sebuah anak? maksudnya Seorang. seorang Mencari, nggak usah seorang yang dihapus juga nggak apa-apa. Maksudnya saya mencari orang atau saya mencari anak kayak gitu kan. Kenapa sebuah? sebuah sorry tidak boleh saya ngomongin dong. Mencari sebuah anak buah gitu loh maksudnya. Oh, oke. Tapi Dan- itu seorang kalau sebuah. Seorang Seorang anak buah. sebuah Kalau gitu. manusia itu seorang, kalau Sebuah buah itu itu lebih barang ke ya. barang atau Seorang anak buah maksudnya, maaf ya. Nah, Dan saya itu langsung diterima dan nomor WA saya diminta, dan hari Senin kan saya pergi hari itu Jumat malam, Sabtu Jumat malam, hari Senin saya langsung kerja di WA. gimana kerja pertama Kerja pertama ya agak bingung sama Kak Lukman itu? sama Mas Lukman ya, berdua itu saya jadi keneknya. Nah, sekarang kayaknya udah berani jalan sendiri ya? Iya, itu Nganterin bermula saya bisa menyetir itu dari situ. Ya berapa lama berarti ya kamu kerja di situ? Ya 1 tahun lebih sedikit lah, karena saya bergabung itu sebelum saya bergabung hari ini, 1 minggu kemudian itu bulan puasa. Jadi ya kurang lebih 1 Berarti udah tahun. corona dulu ya? Ya udah, awal-awal 2020. corona itu. Awal-awalan corona. Sambil makan ya. Iki sangar gue sisa nyetir mobil ya? Aku ya? Tenang bang, saya akan ajarin bagaimana caranya agar cepat menyetir mobil. Gimana? Kamu ada tips nggak? Saya soalnya kayak gimana ya? Naik mobil sama naik motor kayak rasanya beda gitu kan. Kok Ya. bisa para supir itu menyesuaikan kanan kiri itu gimana gitu? Ya memang beda, karena mobil kan agak besar ya. Yaitu harus Ada triknya itu. mempunyai sebuah trik. Kalau pertamanya sih akan sedikit grogi karena harus menyesuaikan diri ya. Bagaimana, langsung saya kasih triknya. Nggak apa-apa langsung. Pertama ya guys, kalau kalian ingin belajar itu saya sarankan di lapangan yang cukup luas dulu ya, jangan langsung terjun ke jalan karena bisa berbahaya. Contohnya banyak sekali kejadian yang langsung terjun menabrak orang lain, kan bahaya kan. Soalnya kan mobil kan masa terjun ya. Iya, bahaya nanti. Jangan terjun. Soalnya bukan para layang ya. Para layang kan terjun. Ke lapangan aja yang cukup luas, dan kalian itu butuh pemandu ya. Kalau sendirian itu mungkin agak bingung. Siapa ngajarin aku itu ya? Saya itu pertama kali diajarin oleh Mas Lukman ya, dia yang ngajarin saya, dan dia itu ngajarin saya 2 kali di lapangan, dan setelah di lapangan selang beberapa hari langsung diajak ke jalan aspal langsung. Ya saya sempat grogi sih langsung ke Berapa jalan lama? itu. Berapa lama? Kalau di lapangan itu waktunya kurang lebih setengah jam. Kalau di jalan ya agak lama, soalnya itu langsung jalan, langsung putar-putar gitu. Latihan sekali langsung terjun ke jalan. Sekali setengah jam aja, karena Maksudnya esok-esoknya nggak pernah lagi. enggak pernah.
Hebat ya berarti ya, langsung ya. Ini saya jujur, soalnya dia ngasih trik itu bagus, nggak abal-abal. Ya seperti kursus lah, sudah hoki dia soalnya. Hoki. Hoki ya, hoki apa? Sudah Mahir, handal. Handal ya, hoki. Hoki itu beruntung kan. Iya. Beruntung. Gimana kan kamu kan juga kan itu juga ilmu penting juga buat teman-teman yang mau belajar, bisa lah di-share. Langsung besok iya guys orang. Dan untuk pertama kali kalian itu kalau menyetir, kalau bisa bawa ajak pemandu ya, biar ada yang memandu. Pemandu Dan- karaoke. Ya pemandu karaoke bisa. Kalau itu hanya bercanda itu, pemandu penyetir yang baik ya. Nasi saya gak bisa habis ini. sambil makan nggak apa-apa, nggak usah kan kamu jelasin makan. Pertama intinya itu jangan grogi, dan pokoknya jangan grogi lah. Awalan itu kalian masuk mobil, kalian lihat porsinya dulu. Kalau itu makan gigi satu, kalian jangan starter. Kalau kalian starter, kalian harus pencet idle kopling dulu, biar mobilnya itu gak jendal-jendal gitu. Kalau kalian nggak pengen injak pedal kopling, kalian harus memposisikan posneling menjadi netral, tengah-tengah ya. Kalian langsung starter dan udah nyala, kalian injak pedal kopling, kalian masukkan gigi satu dan pedal kopling kalian lepas pelan-pelan. Kan nanti jalan kan 10 km itu. Nah, udah jalan kalian putar-putar dulu, melancarkan itu. Terus kalau udah jalan, lepas kopling pelan-pelan. Dan itu akan lancar dan tidak akan jendal-jendal. Kalau kalian ingin menambah kecepatan, kalian tambah pedal gas yang sebelah kanan. Kalau yang tengah itu rem ya. Awas jangan sampai keliru. Nanti kalau udah bisa, kalian injak pelan-pelan. Kalau udah jalan kan 20. Setelah itu kalian berhenti dan kalian injak pedal kopling biar enggak jendal-jendal kalau waktu berhenti. Setelah itu kalian harus latihan sampai mahir. Begitu udah mahir putar-putar, kalian putar atret, mundur ke belakang, putar balik gitu loh. Kalau mundur ke belakang, kalian injak pedal kopling seperti biasanya dan kalian masukkan ke GGR. Biasanya di posneling itu ada tulisannya gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan R itu ke belakang mundur. Kalau kalian membawa pemandu itu biasanya langsung cepat bisa. Kalau pemandunya juga handal, ya kalian bisa memanggil saya untuk memandu kalian untuk belajar ya. Wah, siap. Tapi kan kudu di mobil dhisik ya aku ya. Ya mobil orang lain juga gak apa-apa sih kalau orang itu Yang penting mengizinkan. bilang ya, jangan Yang asal penting dibawa. bilang izin untuk belajar gitu. Nah, kalau trik buat mundur gitu ya, kalau mundur kayaknya kan susah. Cara menyesuaikan mobil sama lihat spion kayak gitu loh. Gimana? Oh itu pertama kali itu harus kalian lihat spion dulu sebelum mundur, kanan kiri dilihat udah pas belum, ataupun kaca belakang kan ada kacanya kan lah. Kalian kalau ingin lebih mudah lagi kaca belakang. Kalau mobil pick up itu lebih mudah karena kaca belakang dekat dengan kepala kita. Kalau mobil keluarga kan agak jauh, jadi kalian kalau belajar saya sarankan bawa mobil pick up yang manual dulu ya, karena itu bisa membuat kalian cepat bisa. Kalau Soalnya kalian ke yang lebih sulit terus. lebih sulit, Nah, kalau karena pas yang coba yang matic mudah kan kesulit kan lebih mudah. Kalau dari yang sulit itu akan merasa kesusahan kalian ya. Dan saya sarankan lagi kalau belajar itu dari manual dulu baru ke matic. Tapi kalau matic dulu baru ke manual kalian akan bingung. Nanti akan saya kasih tahu trik belajar mobil matic ya. Itu lebih gampang
sebenarnya, karena kalian kalau sudah bisa mobil manual terus ke matic itu biasanya langsung bisa, tidak usah butuh waktu lagi karena cuman menyesuaikan kaki-kaki aja, kaki kalian. Cara ngegas ben ora jendela. Iya. Saya dulu pernah belajar sekali ya, cuma baru diajarin ngegasnya aja. Ngegasnya aja. Terus sekarang masih ingat? Kalau ngegasnya sih bisa, cuma kan kamu jangan langsung ke koplingnya, nanti dulu bertahap bagian ngegas. Tapi kan saya ketemu temen itu cuma sekali, sampai sekarang belum ketemu lagi. Temennya sekarang gimana? Di orang Dongos ya. Orang Dongos. Nggak mau basa-basi ngajarin lagi? Apa orangnya lagi sibuk ini? Kalau saya sebenarnya saya sendiri sih belum, kalau saya melakukan sesuatu belum jadi kebutuhan itu agak sulit ya. Maksudnya misalnya aku bisa nyupir terus nggak jadi rutinitas juga kan. Jadi kayaknya saya bakal lupa deh. Kalau kamu kan beda, kamu latihan terus besoknya buat kerja gitu. Buat kerja. Jadi langsung cepet bisa gitu. Iya. Tapi ini melenceng topik ya. Dulu kan kita pernah sempat saling bersepeda, pernah bersepeda sama-sama. Iya, bersepeda bersama itu rame-rame. Itu kayaknya dulu kamu pernah cerita cukup bisa servis HP kayak gitu. Sekarang gimana aja? Kan saya kan sing di counter menawa kayak engko dioperin kowe sih. Sebenarnya waktu itu saya memang suka bongkar-bongkar sebuah barang elektronik. Tidak HP aja, kipas-kipas saya sudah pernah membongkarnya dan tidak dipasang. Ya, saya pasang. Kalau tidak dipasang tidak bisa kipasan saya nanti. Gerah. Ya kalau masalah HP saya itu bisa membukanya, cuman nggak bisa sampai lebih jauh lagi karena keterbatasan alat ya. Karena itu hanya mengisi waktu luang saya, mengisi waktu kegabutan saya, dan saya iseng-iseng membuka HP, ingin tahu jeruannya itu bentuknya kayak apa, chipsetnya apa gitu. Tapi udah paham ya berarti. Ya kalau sekedar membuka, membersihkan dalam-dalamnya itu saya paham. Kalau sampai ke dalam-dalamnya lagi itu saya belum paham karena saya hanya sebatas waktu itu kegabutan saya dan saya munggah-munggah sedikit aja. Tapi ibaratnya kamu kan udah jegur ya. Ibaratnya jegurnya ya, dunia udah. itu. Udah. Tapi menurutku api ya sisan diselami sih, maksudnya tetap dilanjutkan ya, ya sampai hilang lah ilmunya. Soalnya jarang punya ilmu kayak gitu. Terus kalau kita kayak jalan-jalan gitu, saya sih katanya Kak Lukman ya, kamu bisa mengklasifikasikan tower ini, tower Indosat ini. Oh iya, sebenarnya saya itu suka sekali dengan elektro sinyal-sinyal jaringan seluler itu ya. Karena saya jujur aja sejak kecil dari zaman sekolah MI bukan MTS itu ya kayak SMP gitu. Saya itu suka menggambar-gambar sebuah tower menara seluler di buku ya, sebuah buku yang kalau lagi guru menerangkan saya itu sibuk menggambar sampai guru saya itu menggambar tower gitu. Sampai guru saya menegur, kamu lagi ngapain kok malah gambar, gak mendengarkan guru lagi bicara ya. Terus kamu saya ya tidak karena saya bukan murid yang begitu. Gimana? Maaf Pak, saya tutup lagi. Saya makan dulu ya. Kok masnya bisa tahu saya bisa mengklasifikasikan sebuah tower itu? Kak Lukman yang cerita. Katanya hebat kamu. Apa? Tapi dia belum berani masuk ke podcast ini, bro. Ya baru kali ini sih. Orang Jateng pertama ya. Saya sebelum kerja di Latansa punya Pak Rejek itu saya pernah menawarkan diri di sebuah perusahaan telekomunikasi ya. Menawarkan diri atau ada lowongan? Ya saya tanya-tanya gitu, Pak ada lowongan enggak di
perusahaan tower ini, yaitu sebelum Malah saya nggak kerja. ada atau ada? Ya sebenarnya ada, cuman harus merantau. Pulang ke rumah paling kalau Idul Fitri. Lah saya pikir-pikir, saya kan hitungnya masih kecil, masih lulus SMA kan, langsung merantau. Terus ibu saya itu gak setuju. Lah makanya itu Disaranin kerja di disaranin Pak Rojak. di Pak Rojak itu dilatan saya kerja di situ. Dan sampai sekarang saya kerja di situ. Yang penting kan kerjaan kan menikmati sih Raja. Ya disyukuri, dinikmati. Pokoknya kerja itu menurut saya kalau jangan sampai pindah-pindah ya. Kalau udah di situ tetapin aja, Dimaksimalkan. dimaksimalkan, disyukurin. Kalau kita bersyukur, semua akan indah pada waktunya. Heeh. Kalau kita contohnya kerja di sini, setelah itu maaf ya, setelah itu pindah-pindah, itu akan membuat kita ya pengalaman banyak, cuman ya gimana ya, kerjanya itu nggak konsisten gitu, Tapi kurang maksimal. kalau apa ya? Kalau kerjanya nggak Emang enak nggak nyaman bisa ya? kalau nggak nyaman bisa pindah, nggak masalah. Kalau udah nyaman kok ngapain pindah kan, Nah, nggak enak kan. Ya mungkin karena apa? saya Karena kerja masih muda, pengen muda, mencoba pengen- hal-hal baru kayak gitu. Kak. ya itu wajar, gak apa-apa kalau itu. Cuman kalau udah dewasa, kalau bisa harus memilih satu ketetapan kerja ya. Contohnya kayak Mas Putra ini, Apa ya? Aku rak kerja kok. ya dia ini memang menurut saya orang hebat lah, Eh, calon YouTuber dia. gak bisa nyuber aku aja. Ya makanya saya kasih trik biar Mas Putra ini bisa meniru trik saya, dan saya kalau bisa akan mengajari cara menyetir dengan baik dan mempraktekannya ya guys ya. Itu kan dengan aku di mobil dah. Ya kita aminkan doanya aja Amin. guys ya. Semua orang memang pengen memiliki mobil sebenarnya. Saya juga pengen. Semua orang juga pengen kaya. Tapi kan monggo ora tercapai kan ora usah sing ngersula ya. Ra. Kita jalanin aja seiring berjalannya waktu. Yang penting kerja keras, berusaha berdoa ya, karena itu kunci kesuksesan untuk semua. Gorengan aja. Ya monggo, gorengan dulu dimakan. Gimana? Kita akhiri aja. Ya tadi kan yang metik belum ya, Ya, apakah kita lanjut? boleh. Tadi kan udah. Daripada setengah-setengah kan. Iya, kan yang manual udah, Heeh. sekarang yang metik. Tapi kamu nggak buru-buru kerja ini kan? Ya baru jam 6:30 nggak apa-apa. Iya, boleh. Yang metik. Apa sih bedanya metik sama Bedanya manual? metik itu ya cuman pedas gal aja. Kalau manual kan ada tiga. Pedas gal. Pedal gal. Pedal gas. Maaf, agak keliru. Pedal gas maksudnya. Pedas gal. Pedal hanya Bedanya pedal ada dua. Kalau yang manual kan tiga. Yang Hmm. pertama itu gasnya ya, yang kedua remnya, yang ketiga koplengnya. Kalau yang matic itu ada dua, gas sama rem, hanya dua. Kalau kalian nggak ada ininya kak ya. yang transmisi ada, cuman itu hanya P, R, D, hanya itu ada. Dan Apa PRT itu L. apa? yang P itu untuk parkir. Kalian kalau berhenti kan di parkir kan, kalian harus meletakkan pos landing di tulisan P, dan setelah itu kalian baru tarik Kayak rem tangan. rem tangan. Iya. Oh itu terus jalan pelan gitu. Oh bukan, itu berhenti. Kalau mau awalan jalan itu kalian kalau menyalakan mobil matic itu beda sama mobil manual ya. Apa? Kalian harus injak pedal rem dulu, dan kalian letakkan pos landing di N. N itu netral, dan kalian nyalakan. Kalau biasanya matic itu bukan di starter ya mas ya, dipencet, pencet tombol itu. Cuman remote-nya itu kayak N gitu loh, dibawa ke masuk baru dia mau nyala, Dibawa ke masuk. dibawa masuk Oh. mobil kuncinya. Kalau kalian nggak bawa kunci dan kunci di luar, itu mobil gak mau nyala karena itu ada sensornya ya, sensor kurang lebih 1 meter atau di dekat mobil itu dia baru nyala. Dan kalian nyalakan, cukup dipencet 1 kali aja dan mobil akan menyala sambil kalian rem
injak rem ya, itu mobil udah menyala. Setelah itu posisikan kaki kiri kalian itu jangan ikut campur ya kalian. Jangan ikut campur. Nanti bahaya. Kaki kanan aja karena hanya pindah-pindah 2 injakan aja, bukan manual ya ini ya. Setelah itu kalian injak rem lagi, arahkan persneling ke huruf D. D itu maju ya, kalau R itu mundur, kalau N itu netral, P itu parkir. Kalian ke D, setelah itu lepas rem pelan-pelan ya, seperti kayak mobil manual tadi, kelas apa? Lepas seperti lepas itu pedal kopling pelan-pelan, kalian lepas rem pelan-pelan, nanti akan jalan 10 km ya. Kalau kalian mau nambah kecepatan, gas aja pedalnya, pedal gas itu digas, udah jalan. Nanti kalau kalian mau berhenti, rem aja. Dan kalian kalau menanjak dan berhenti di kemacetan, nggak usah angger harus injak rem aja, gak usah pindah persneling ke P atau ke N, itu nanti akan berhenti. Dan kalau mau jalan lepas rem pelan-pelan aja, nanti udah jalan. Karena ini matic ya, matic itu sebenarnya lebih gampang. Kalau di macet-macet kaki tidak gampang lelah, karena hanya kaki kanan aja, kaki kiri kalian bisa santai, bisa sambil nyingkrang kayak gitu. Setelah itu kalau kalian ingin mundur ya seperti tadi, kalian injak rem dan kalian pindah persneling ke R. R itu mundur ya. Dan seperti tadi lepas rem pelan-pelan aja dan lihat spion kanan kiri dan spion tengah. Karena mobil matic biasanya ada kamera mundur, kalian lebih gampang di tengah sebuah layar itu ya. Ya itu lebih gampang sebenarnya. Lihat layar, lihat spion itu gampang. Ya kalian kalau mau coba ingin cara menyetir, mau jalan-jalan bawa mobil kan ya, sambil bawa doi. Kalau kalian mau belajar jangan grogi. Pokoknya intinya itu satu, yang penting mempunyai tekad, itu akan lebih cepat bisa. Kalau kalian grogi itu sebenarnya sangat lama untuk bisa ya. Sebenarnya kan kalau ngelakuin apapun kalau grogi kan malah Ya mengacaukan semuanya kan. mengacaukan. Iya, yang penting kalian itu yakin, optimis ya apa yang kalian lakukan. Kamu pernah apa sih ngalamin kayak kejadian lucu waktu nyetir itu ya? Ya sebenarnya sampai saat ini enggak ya, belum ada. Cuman Atau sebenarnya lucu tapi kamu nggak tahu? oh ada, saya ingat pertama kali mau parkir itu sama Mas Lukman itu. Saya dari belajar mobil manual, saya mau parkir di depan gerbang. Lah Mas Lukman itu di kiri saya yang memakai. Saya itu salah injak pedal. Lah saya seharusnya pindah pedal rem, saya injak pedal gas. Alhasil mobilnya itu selip bannya belakang, langsung jendal. Untungnya Mas Lukman langsung tarik rem tangan, kalau tidak ya fatal akibatnya, saya bisa nabrak gerbang itu. Ya untuk Mas Lukman tarik rem tangan, alhasil saya berhenti, cuman bannya aja yang selip. Dan sampai ada orang keluar itu, ada apa bilang begitu. Ya saya sempat grogi waktu itu. Itu pengalaman hanya itu aja. Kalau menabrak bukan ya, itu hampir itu. Jangan sampai lah. Kalau menabrak jangan sampai. Intinya kalian kalau belajar di lampangan aja, jangan langsung ke jalan raya, karena itu bahaya. Ya punya SIM apa belum? Kamu cerita nyetir malah. Ya saya rencananya mau bikin. Ya. Soalnya kan dulu mau bikin itu harus mempunyai surat vaksin dulu, dan saya belum vaksin. Kalau saat ini saya sudah vaksin, dan rencananya dalam waktu dekat saya akan membuat SIM. Dan katanya Pak Haji Rojak setelah menonton video ini juga siap membiayai SIM ya, Jaga. Amin. Kalau itu sih pasti. Pasti. Keren dulu guys, nasinya gak habis-habis. Udah kenyang sebenarnya sih. Masa guys kenyang urung kalem. Ya sebenarnya dari rumah itu udah sarapan sedikit tadi. Soalnya ibu saya udah masak. Masaknya itu pagi sekali, jam 5:30 udah matang. Dan dibelikan lagi sama Mas Putra. Ora deh. Takon bayar kowe kok. Ora. Ya begitulah sebuah
trik dari Reza terbaik. Ya. Semoga bermanfaat ya Reza. Saya maaf kalau ada triknya yang kurang karena manusia memang ya gimana ya? Sebelum kita tutup, ada kata-kata mutiara dari Reza terbaik. Motor hidup apa? Sebelumnya saya minta maaf jika ada trik yang saya katakan itu ada yang kurang ya, karena memang manusia itu sifatnya kadang ada yang lupa, tidak luput dari kesalahan ya, karena kita semua kan manusia gitu loh. Ya minta maaf aja kalau ada yang trik yang kurang. Sebenarnya sih masih ada, cuman saya kemungkinan lupa atau lupa menyampaikan gitu ya mas ya. Ya kalau mas-mas mbak mau pengen diajarin bisa ngajak saya. Kalaupun mas-mas atau mbak gak yakin sama saya, kalian mau cepet bisa kursus aja, karena kursus itu biasanya dijamin keselamatannya, terus pelatihnya itu orangnya nyaman-nyaman gitu. Tapi kalau Reza, tapi kalau free sama saya itu ya gak bayar, cuman kopi wae lah ya mentraktir sebuah minum saya itu sudah cukup sebenarnya. Karena saya mengajari orang itu saya sudah bahagia, karena membuat orang bisa itu sudah lebih cukup dari saya. Itu lebih cukup. Pesan itu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya guys ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel dia, Pendaki Gengsi. Zaki thumbnail Zaki, kita tanya gini aja. Nge matup kamera gitu loh. Ya nyetirnya itu begini guys, kalau belok kanan ini belok kiri, dan kalau berhenti injak rem. Terima kasih. Mari bercerita.